Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Pianto di hidroponik pemula. Yang pasti mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Amin ya. Lagi pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman saya. Semuanya akan saya bagikan karena bercocok tanam hidroponik tidak selamanya baik, tidak selamanya manis. Ternyata ada pahitnya juga bro ya, yang terutama yang saya alami saat ini ya. Jadi jangan sampai untuk rekan-rekan pemula seperti saya, tentunya saya juga baru mengalami ini, jangan sampai mengalaminya lagi lah ya. Nanti akan saya jelaskan semuanya, ciri-cirinya awalnya apa dan penyebabnya apa. Jadi silakan rekan-rekan tonton videonya sampai tuntas. Oke bro, langsung aja kita akan membahas apa yang saya alami saat ini, atau apa kegagalan yang saya alami saat ini ya. Tapi jangan lupa dulu yang baru gabung atau mungkin yang baru gabung ke channel saya, jangan lupa di like, subscribe, dan komennya, dan loncengnya pun dinyalain ya, biar selalu tahu video terbaru dari saya, kegagalan maupun kebaikannya. Yuk langsung aja bro ya. Mungkin buat anda yang pengen tahu apa kegagalannya, saksikanlah. Ini bro, lihat, ini layu dan daunnya pun kuning ya, kuning. Terus apa ini, kayak yang kena bakaran, jadi tumbuhnya juga nggak besar. Akar pun busuk, akarnya busuk bro, lihat akarnya busuk dan kuning nih ya, bisa dilihat ya, ini kebakar, akarnya busuk. Ini kegagalan yang saat ini saya alami, baru pertama kali saya gini, dan saya share dan saya bagikan. Jangan sampai rekan-rekan pemula mengalaminya ya, kayak saya juga masih pemula, saya mengalaminya. Inilah busuk, busuk bro, saya lihat ya, akarnya membusuk nih, akarnya busuk, dan tidak busuk ini juga rapuh. Oh ya, sudah busuk, rapuh. Oke. Dan yang tidak layu pun, ini ada yang belum layu tapi akarnya sudah kena. Tuh. Ya, jadi ini mungkin terkena jamur, yang sering senior hidroponik bilang terkena jamur. Mungkin inilah yang terkena jamur ya. Ini memang masih segar, tapi kelihatan kok dari sininya. Nanti perkembangan atau pertumbuhannya tiap harinya dia melambat, akan kalah sama yang lainnya yang masih bagus, yang masih sehat. Ini pertumbuhannya melambat, dan yang pertama, ciri-cirinya yang pertama terkena jamur ininya gini nih. Jadi si daunnya kayak ada bintik-bintik putih dan bintik hitam. Ini pertamanya saya nggak tahu ini kenapa ya, mungkin saya juga belum punya pengalaman. Inilah pengalamannya, saya kasih tahu. Dan saya coba turunkan lagi pH-nya, takutnya pH ketinggian. Ini kuning. Oke, saya turunkan lagi pH-nya.
dan masih kayak gini, dan pertumbuhannya pun nggak sepesat seperti biasanya ya. Jadi pertumbuhannya melambat banget. Jadi bisa dilihat lah, kerdil ya, misalnya bisa dibilang kerdil kecil. Ini saya 2 box karena saya modelnya rakit apung ya, atau sistem rakit apung. Jadi beda-beda box ini terkena penyakit dua-duanya. Nih penyakit ya, hampir semua. Dan yang ini yang saya kemarin copot atau saya ambil, dikeluarin nih, layu semuanya, akar pun semuanya busuk. Yang ini seharusnya sudah segede gini, yang ini ya, harusnya sudah segini. Sama ya, kalau yang sebelah sana hampir rata semuanya segini. Tapi yang ini, yang di sini yang kena penyakit ini kerdil bro, nggak besar, pertumbuhannya lambat, dan akarnya pun beda nih. Kalau yang sehat bisa dilihat ya di video saya sebelumnya, akar sehat gimana nih. Ini sehat, tanamannya pun sehat. Nah, kalau yang ini kerdil, ini kena penyakit. Bisa dilihat bro. Nah ini 2 box yang saya kena penyakit, ini yang satu dan yang itu yang pertumbuhannya bagus ya. Dan pakcoy saya juga sebelah sana, itu masih kecil karena saya menyemainya sama yang itu, sama selada penyemaiannya. Dan saya berbagi kenapa tanaman sayur saya terkena jamur, dan saya akan kasih tahu kenapa. Yang pertama, mungkin saya belum ganti air ya. Oh iya, belum saya kelihatin airnya ya, karena sekarang saya kerja sudah mulai aktif lagi. Jadi saya malas tuh ganti air sebenarnya. Jadi air habis saya tambah lagi. Sedangkan mungkin air ada batasannya. Kalau kata senior hidroponik, setelah 3 kali panen atau 4 kali panen lah ya. Sedangkan saya mungkin lebih dari itu. Saya tambah lagi karena saya kira ini bersih airnya. Ya, bisa dilihat airnya bersih bro. Air bersih ya, airnya bersih, tapi akarnya pada busuk nih. Akar-akarnya semuanya pada busuk. Airnya emang bersih, enggak terlihat ada apa kayak yang hijau-hijau itu ya, kayak jamur-jamur kelihatan hijau, enggak lah ya. Ini airnya bersih, atau mungkin nggak kelihatan ada lumut, maksudnya yang hijau itu lumut ya, jadi nggak kelihatan ada lumut. Jadi airnya bersih, tapi ternyata di dalamnya ada penyakitnya bro. Ini pengalaman juga yang sangat berharga. Jadi rekan-rekan pemula seperti saya jangan sampai ngalamin kayak saya ya. Oke, dan yang kedua
tidak hanya untuk ganti air, saya juga malas untuk mencuci net pot. Ya, net potnya kan kalau habis dipakai biasanya di sini ada ya hijau-hijaunya, lumut lah ya, udah lumut, bekas panenan atau bekas dipakai itu suka ada lumutnya. Ada lumut, yang di dalamnya juga ada lumut ya, bisa dilihat di dalamnya ada lumut. Jadi sebaiknya itu dihindari. Ya mungkin yang tadi yang pertama airnya itu harus dikuras meskipun masih agak banyak setelah 3 hari panen kalau nggak salah ya. Kalau menurut para senior 3 kali panen. Tapi emang kemarin saya ikuti 3 hari panen, setelah panen saya habiskan. Jadi kalau sayurnya sudah besar, sudah beberapa hari lagi siap panen, nggak usah ditambah lagi air, nggak usah ditambah air lagi. Jadi habiskanlah sampai habis, jadi nggak terlalu banyak yang dibuang ya. Habiskan, setelah panen bisa dikuras. Oke, itu mungkin pengalaman saya. Dan ininya juga jangan lupa, ini harus dicuci bener ya, karena saya malas ya, beneran saya kemarin malas karena saya udah mulai aktif kerja pulangnya malam lagi, malas untuk membersihkan ini ya, mungkin capek ya, mending saya langsung pindahkan. Ternyata hasilnya pun tidak memuaskan. Dan ini pengalaman saya benar-benar itu bro ya, dan saya bagikan. Dan ada juga pengalaman yang satu lagi nanti akan saya perlihatkan sebelah sana ya. Jadi jelas ya. Jadi yang pertama itu rekan-rekan harus airnya dicek, jangan mentang-mentang bersih padahal dalamnya ada sesuatunya. Oh ya, dan yang tadi yang ciri-cirinya udah tahu ya. Yang pertama itu di tanaman sayurnya ada bintik-bintiknya putih, tapi ada hitamnya juga bintiknya ya. Saya kira itu nutrisi terlalu besar atau pH terlalu besar. Ternyata bukan bro, ada penyakit ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lama kelamaan akan ada sayur yang layu seperti gini. Nah, ini layu, mau pagi mau siang. Biasanya kan layu itu cuma siang aja, ntar agak sore dia naik lagi. Tapi ini pagi pun dia layu, mungkin karena akarnya busuk ya. Sejelas ya, itu ciri-cirinya ya. Dan lama kelamaan akan ada yang layu. Jadi sebaiknya kalau ada yang layu atau mungkin ada yang akar busuk, buruan cabut dan langsung kuras. Oke, dan saya belum kuras saat ini karena saya bagikan dulu pengalaman saya, pengalaman yang sangat buruk ya. Oke, dan saya juga punya pengalaman lagi bro, yang satu lagi yang kemarin saya hampir nyerah juga untuk tanaman pakcoy saya di box yang satu lagi. Kenapa kok pertumbuhannya bagus tapi daun itu ada agak kuning-kuning, bukan kuningnya kuning banget tapi kayak ada bintik-bintik kuning atau bercak-bercak kuning. Bawahnya hijau, bawahnya itu hijau ya, kelihatan dari bawahnya itu hijau, tapi di atasnya ada seperti kuning ya. Mungkin yang belum apa ya, untuk konsumen yang nggak tahu itu nggak bakalan kelihatan. Oke, buat anda yang pengen tahu, ayo sebelah sana bro, kita lihat ini ya. Nah, ini bro,
contohnya nih. Tapi sekarang udah mulai hijau sih ya, ini sudah hijau lagi, udah balik lagi hijau. Tapi nanti saya cari dulu yang masih kuning. Ini bro, kalau tanaman yang sehat, lihat akarnya. Inilah tanaman yang sehat, putih, bersih, ini sehat. Oke, dan saya perlihatkan kemarin saya sempat nyerah. Kenapa dan kenapa? Karena saya juga belum punya pengalaman dan saya benar-benar pemula, dan saya bagikan juga untuk rekan-rekan. Nih, kuning seperti ini ya, tapi sekarang udah mulai agak hijau sih. Lihat nggak? Nih, nah ya. Sekarang kan beda lagi, kalau yang sekarang kan udah mulai agak hijau-hijau, daun mudanya sudah mulai agak hijau ya, beda sama yang tadi yang saya liatin yang ini. Jadi agak kuning-kuning gimana gitu ya, kayak daun tua nih. Inilah nih ya, bisa dilihat ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai agak hijau lagi. Ini sudah mulai agak hijau. Kita lihat perubahannya di daun mudanya ya. Daun mudanya lihat. Kalau di sini dalamnya emang nggak kelihatan. Nih. Ini yang tadi kuning. Ini yang tadi kuning. Ya, ini yang tadi kuning. Bisa lihat bro, ini yang tadi kuning. Ini tapi dalamnya hijau. Dalamnya emang hijau, seger. Makanya tanda tanya ada apa. Kalau misalkan ada jamur seperti yang tadi, dia nggak bakalan tumbuhnya besar, atau bisa lihat kerdil lah. Nih sama yang sebelah sini juga sama yang kita tadi, ini kerdil ya. Tapi kalau yang ini pertumbuhannya cepat besar, tapi kenapa kuning? Waduh, kata saya bingung ya. Oke, dan saya cek pH dan ppm nya juga saya cek. Kalau ppm sebenarnya untuk pakcoy dia dikasih besar pun nggak apa-apa ya, batasannya 1200 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kecil gini juga dikasih 1000 nggak apa-apa. Kalau masih kecil dia masih kuat, apalagi pakcoy bisa dibilang rock and roll. Dia mah gampang lah, bisa dibilang gampang kalau nanam sayur pakcoy. Dia nggak gampang stres atau apalah ya. Nih, apalagi kalau ppm nya dibesarin itu akan cepat besar. Dan kenapa mungkin yang tadi yang saya bilang ini bisa kuning, ternyata pH nya besar bro ya. Pas saya cek ternyata pH nya besar, karena saya lupa waktu itu airnya habis dan saya nggak turunin pH lagi ya. Itu pengalaman saya juga, jangan sampai rekan-rekan pemula mengalaminya ya. Oke, itu pengalaman saya dan saya bagikan dan saya share ya. Juga sama bro, ini kuning ya, tapi akarnya emang bersih. Lihat nih, akarnya bersih. Ini pengalaman saya bro ya. Tapi ininya seperti ini juga sama kuning nih, tuh kuningnya kayak gitu ya. Jadi enggak kuning kayak gimana ya, daun tua mau layu atau gimana, bukan ya. Tapi kayak di serat-seratnya itu ada kuningnya, yang mau kayak kebakar. Tapi ini emang hijau, di sini nggak kelihatan hijau, bukan? Nah, ya.
Oke, itu pengalaman saya yang saya bagikan untuk rekan-rekan. Apalagi ya kendalanya? Oh iya, dan jangan lupa pakai jebakan lalat. Ada juga pengalaman saya, ini saya nggak pakai jebakan lalat, cuma pakai ini doang. Ini pakai gantungan kayak gini, nggak kelihatan. Ini sama kayak gini lah, ya. Nih. Jadi saya cuma pakai kamper aja. Jadi saya nggak pakai jebakan lalat atau pakai apalah. Yang pertama mungkin nanti akan ada kupu-kupu yang mungkin hinggap dan timbullah ulat ya. Ada ulatnya. Itu jangan sampai rekan-rekan mengalaminya. Dan ini juga ada ini nih. Nah, kelihatan nggak, bro? Nih, ini yang kayak kutu kecil. Ini yang kayak kutu kecil. Saya ambil. Ini. Nah, ini kayak kutu. Ini bro, kelihatan ya? Ini kayak kutu kecil yang bisa terbang. Mungkin kalau pakai jebakan, saya sempat pakai jebakan, tapi saya nggak pasang lagi. Nah, ini kayak kutu kecil gini. Ini hati-hati juga bisanya kayak gini nih. Oke, kayak gini kelihatan nggak? Nih, ini nggak bolong, tapi gini. Ini nggak bolong nggak? Saya lihat nih, ini nggak bolong. Mungkin ini cuma kulit luarnya aja, dalamnya habis dimakan. Nih bro, nih korbannya. Ada yang bolong juga ada. Ini korban yang kayak kutu kecil ya, ini korbannya. Dan ada juga yang kena belalang. Kalau nggak salah tadi ada belalang, tadi gimana ya? Ada kemarin yang kena belalang bro, bentar ya, saya lihat dulu ya. Ini bro, kutu kecilnya ada nih. Kelihatan nggak? Nih di jalan. Nih dia ngumpet di bawah. Nih, kok dia terbang. Itu kutu kecilnya bro. Ini yang kena belalang atau simet lah ya. Kalau bahasa Cina-nya mah simet. Nih, ini juga hama-hama. Hamanya, tapi akarnya emang mantep bro, bersih. Lihat, ini hamanya bro ya, yang kena belalang atau simet lah. Kalau bahasa saya di sini simet, yang hijau. Oke bro, mungkin itu tadi pengalaman saya yang saya perlihatkan dan saya share untuk rekan-rekan semuanya. Jadi untuk rekan-rekan pemula jangan sampai mengalaminya lah ya. Mungkin yang tadi saya bilang, yang pertama mungkin tadi yang terkena jamur, jangan sampai rekan-rekan terkena jamur juga tanaman kesayangannya. Apalagi
buat Anda yang pemula seperti saya merasa gimana gitu ya. Bisa diungkapkan lah sebenarnya. Nih, kita capek-capek sudah nyemai, sudah ngasih nutrisi, tapi hasilnya kayak gini, kerdil nggak besar ya, dan hasilnya kurang memuaskan. Jadi pesan saya harus tetap jaga kebersihannya ya, agar tidak terkena jamur. Dan yang sama mungkin bisa pakai jebakan ya, bisa pakai jebakan yang digantungin kuning. Ada ini saya, tapi saya nggak pasang, bentar. Nah, untuk jebakan lalat ini saya nggak pasang. Kemarin saya sempat pasang, emang banyak di sini, tapi kendalanya lemnya itu turun. Kenapa? Emang saya kemarin salah, bawahnya saya nggak pakai takaran atau nggak pakai penahan, karena lem tikus itu kena panas dia akan meleleh. Emang lem tikus bagus, nggak cepat mengering, tapi dia kalau kena panas meleleh dan nanti akan terkena sayur kita ya, takutnya yang makan kasihan ya. Jadi saya belum pasang lagi karena ininya belum saya pakai penahan ya. Ya rekan-rekan mungkin yang mau pakai kayak gini, bawahnya harus pakai penahan juga. Jadi bawahnya harus dikasih penahan, atau bisa pakai plastik lagi boleh lah ya, atau mungkin pakai triplek atau duplek juga boleh. Triplek mau duplek boleh, ntar ditempel dulu di sini. Jadi saat lemnya turun dia akan ada penahan di bawahnya ya. Dan kenapa ini saya cat, cuma cat dalamnya tapi kok nggak ada lengket. Nah ya, kita pengiritan bro, kita cat ininya dan kita bungkus pakai plastik yang bening. Plastik yang bening ini masih ada nih apa korban terkenanya alat. Kita bungkus pakai plastik bro, bungkus pakai plastik, dan plastiknya mungkin bisa disolatif, sama dipres, jadi biar nggak kelihatan plastiknya. Baru dioles pakai lem tikus. Tahu kan ya, lem tikus bisa beli di toko material atau di mana lah ya. Kalau saya belinya di sini di toko material ada lem tikus, atau di supermarket juga, minimarket maksudnya ada juga di situ ya. Bisa dilihat, bisa dicoba aja. Nanti akan banyak yang nempel di sini. Kalau nggak pakai, korbannya kayak saya yang tadi bolong-bolong, ada yang dimakan belalang atau simut lah ya. Ada yang makan itulah korban hamanya. Ini aja bikin digantung, tapi bawahnya jangan lupa pakai tatakan lah ya, atau pakai penahan, agar nanti lemnya nggak turun dan jatuh ke tanaman kita. Oke, itu pengalaman saya jelaskan semuanya untuk rekan-rekan. Bukan ya saya menggurui, tapi ini berbagi pengalaman aja, berbagi pengalaman agar rekan-rekan pemula kayak saya tidak mengalaminya ya. Oke, ini bisa dilihat, ini tanamannya sudah mulai hijau lagi. Yang kemarin sempat kuning, dan saya itu kasih tahu tadi turunin pH-nya. Kalau misalkan kuning tapi pertumbuhannya masih besar, masih pesat, pertumbuhannya bagus, berarti itu bukan dari penyakit, atau mungkin kayak tadi jamur, bukan jamur kayak ini, bukan ya. Berarti itu ada sesuatu dari pH. Silakan cek pH-nya atau cek ppm-nya ya. Tapi kalau misalkan ppm-nya kebesaran atau mungkin nutrisinya kebesaran, biasanya kayak kebakar, bukan kuning, ininya kayak kebakar
di pinggiran sininya, apalagi buat selada. Selada ini rentan banget bakarnya, pinggirannya ntar kuning kebakar habis. Kalau misalkan buat selada masih kecil, ini boleh di ppm-nya diperbesar. Untuk selada boleh ppm-nya besarin aja sampai mentoknya berapa biasanya, sampai panen biasanya. Kalau saya pakai cuma 800 juga udah kenceng ya, 75 lah saya pakainya, 700 lebih, kurang lebih segitu. Kalau misalkan udah besar, kita turunin ppm-nya bro, karena biasanya ini kebakar, gosong-gosong pinggirannya. Nggak ada contohnya ya. Nggak ada sampelnya, nggak ada contohnya. Nanti saya mungkin akan perlihatkan lah ya, nanti contohnya kalau ppm-nya kebesaran nanti akan saya perlihatkan. Itu pengalaman saya juga. Dan mungkin yang tadi yang terkena jamur, untuk ganti air itu yang menggunakan rakit apung mungkin ya. Kalau misalkan NFT DFT itu mungkin tandonnya ya, tandon. Jadi biasanya kalau misalkan ada jamur kayak gitu, itu harus dikuras semuanya ya. Yang mau pakai rakit apung atau NFT DFT itu biasanya harus dikuras semuanya, dibersihkan ya. Dan ininya juga netpotnya juga dibersihkan. Tapi biasanya kalau yang NFT DFT biasanya nggak pakai netpot langsung ya biasanya ya. Itu harus dibersihkan. Bila perlu dibersihkannya pakai deterjen kayak gitulah ya, atau pembersih apalah yang bisa membunuh kuman atau jamurnya ya. Jadi harus benar-benar dikuras semuanya. Jangan hanya dibuang airnya aja, jangan hanya dibuang air terus ditanam lagi. Jangan, kita kuras dulu, bersihkan semuanya pakai deterjen atau apalah ya, pokoknya harus bersih, baru kita bisa isi air dan tanam lagi. Bila perlu kita rendam dulu pakai deterjen, takutnya dia masih ada nempel-nempel di plastiknya atau di boxnya. Apalagi mungkin yang pakai pipa ya atau pralon ya, itu bisa dikuras semuanya, mungkin pipahnya atau pralonnya dibersihkan semuanya. Oke, itu pengalaman saya bro ya. Yang tadi yang pertama yang terkena jamur, yang pH-nya terlalu besar. Apalagi ya, nggak ada kayaknya ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Itu baru kendala-kendala saya atau pengalaman saya yang saya bagikan untuk rekan-rekan semuanya. Ini beneran real bro ya, bukan saya nganda-nganda, ini bener real yang saya perlihatkan, yang saya alami. Ini yang saya alami ya. Ini 2 box saya hancur, yang 2 box ya, bisa dilihat bro, hancur bro. Pada beda sama yang saya di sebelah sana. Nah, beda lagi yang sebelah sana. Oke bro, mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin bila ada kesalahan, saya juga masih belajar dan saya bagikan untuk rekan-rekan semuanya ya. Ini benar-benar real, benar-benar tidak rekayasa. Yang saya bagikan itu yang saya alami, pahit manisnya lah ya, baik buruknya pokoknya lah ya. Jadi bertanam hidroponik tidak selamanya baik mungkin ya, ada juga kendala-kendalanya ya. Jadi buat rekan-rekan jangan sampai ngalami kayak saya, sebagai pemula kayak saya lah, jangan sampai mengalaminya. Oke, itu mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mohon maaf karena saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.